Nardinata Marsyoni Suhaimi tengah disorot publik usai terungkap telah menipu wanita bernama Ida Susanti. Ia mengaku menjadi seorang pria dan menikahi korban. Parahnya lagi, ia disebut-sebut melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sosoknya itu lantas menuai rasa penasaran. Apalagi kasus penipuan dan kekerasan belum diproses pihak kepolisian. Sebelum spekulasi pun muncul, di mana Nardinata diduga masih satu keluarga dengan orang yang punya pengaruh di Indonesia. Siapa Nardinata Marsyoni Suhaimi? Nardinata Marsyoni Suhaimi lahir di Makassar pada 16 Oktober 1960. Dengan kata lain, usianya kini menginjak 62 tahun. Belum ada konfirmasi tentang agama yang dianutnya, namun ia disebut-sebut merupakan adik bungsu Jusuf Hamka. Sebagai informasi tambahan, Jusuf Hamka adalah seorang pebisnis di bidang jalan tol. Adapun dugaan Nardinata merupakan adik sang konglomerat muncul dari kasusnya yang mengaku menjadi pria dan menikahi wanita bernama Ida Susanti. Kasus penipuan identitas itu diceritakan Ida melalui akun X @iolayoa11063 dan kini menjadi viral. Dijelaskan bahwa ia bertemu dengan seorang pria pada Juni 2000 silam. Ia mendapatkan nomor kenalannya ini dari temannya yang bernama Misa. Kronologi perkenalan. Berkomunikasi melalui SMS, obrolan keduanya sampai ke arah yang serius. Pria itu mengajak Ida bertemu di restoran dan memperkenalkan diri sebagai Nardinata Marsyoni Suhaimi. Ia bahkan turut memperlihatkan KTP hingga akte kelahiran kepada Ida. Meski begitu, Ida mengaku saat itu tidak melihat ada kejanggalan. Setelah bertemu, Nardinata semakin serius dengan Ida. Ditemani sang kakak Yohanes, ia melamar Ida. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan acara tukar cincin di sebuah restoran di Surabaya. Lalu pada 30 Juli, Nardinata dan Ida terbang ke Jakarta untuk mencatatkan pernikahan secara hukum. Keduanya pun sah menjadi pasangan suami istri dan memulai tur bulan madu ke beberapa negara. Salah satunya perjalanan ke Bangkok, Thailand. Saat menginap di Hotel Asia, Bangkok, Nardinata mengaku kepada Ida jika dirinya tidak membutuhkan istri. Ia juga menyatakan bahwa ia seorang perempuan. Ida sontak kaget dan menangis. Setelah itu keduanya terlibat pertengkaran yang hebat. Namun saat itu Nardinata malah memukuli Ida dan mengancam akan membunuhnya. Pada saat yang bersamaan ia meminta Ida untuk mengurus abu orang tua dan 3 anak angkatnya. Ida yang berada di bawah tekanan pun terpaksa menurutinya. Ida juga minta diceraikan karena tidak bisa berhubungan sesama jenis. Permintaan ini ditolak, namun sebagai gantinya segala kebutuhan Ida akan ditanggung Nardinata. Ida pun kemudian dibelikan rumah di Pakuwon City, Taman Mutiara, Surabaya. Meski ditanggung, Ida tetap bekerja dengan membuka usaha toko suku cadang mobil Eropa. Saat hidupnya sudah tenang, ia mendadak didatangi seorang bernama Emiliana yang mengaku sebagai istri Nardinata. Wanita itu disebutnya mengamuk. Emiliana mengambil mobil dan pakaian Nardinata dari rumah Ida. Merasa takut, Ida pun menghubungi Nardinata dan tak sabar jika wanita itu hanya suruhan suaminya. Sejak insiden ini, Ida diketahui seringkali menerima kekerasan dari Nardinata. Ida pun mengaku jika diminta Nardinata untuk mengirimkan suku cadang mobil yang ia jual ke Jakarta. Pelaku pun berjanji akan menggantinya dengan uang 50 juta rupiah. Namun, uang ini kata Ida tak pernah diterimanya hingga ia harus mengalami kerugian. Ida Susanti yang merasa dirugikan lantas melaporkan Nardinata ke Polda Jawa Timur pada tahun 2002. Sayangnya hingga kini tak kunjung membuahkan hasil. Pelakunya malah melaporkan balik yakni soal sertifikat rumah yang ditempati Ida hilang. Ia juga menyebut rumah yang dimaksud sudah dijual ke keponakannya. Sejak saat itu laporan Ida terhenti. Wanita ini perlu menunggu 5 tahun agar surat daftar pencarian orang atas nama Nardinata Marsyoni dirilis. Mirisnya lagi, rumah yang ditempati Ida dieksekusi pada 8 Juli 2023 lalu, sehingga ia harus keluar. Ia menyebut sudah 21 tahun berjuang untuk mencoploskan Nardinata, namun masih belum ada hasilnya. Hingga kini ia tak kunjung menerima keadilan. Tak hanya itu, Ida bahkan dipanggil Polda Jawa Timur untuk memintanya menghapus video TikTok terkait Nardinata. Padahal ia berharap jika unggahannya ini bisa viral, membuat pelaku hadir dalam sidang yang akan digelar pada Oktober mendatang. Lebih lanjut, dikatakan oleh Ida, Nardinata memiliki 3 identitas palsu. Pertama atas nama Nardinata Marsyoni dan kedua Oni Yusuf sebagai pria.
Sementara yang ketiga adalah Nera Maria Suhaini Joseph yang berjenis kelamin perempuan. Kasus yang belum ada titik terang itu pun mencuri atensi publik. Mereka menduga Dardinata tak bisa diproses hukum karena masih satu keluarga dengan Yusuf Hamka. Ada dari mereka yang menyinggung hal ini di Instagram sang pebisnis, namun komentarnya dihapus.